difilmkan dan semua dituangkan kerisauan Om saat itu. Seperti apa sih Om perasaannya gitu sekarang? Ya, kalau gue sih pribadi support ya, karena kan sebenarnya sebelum si waktu itu Anggi pengen bikin film ini 2024 bulan April tuh gue pernah ngobrol sama Ciko. Jadi waktu itu Ciko gue pengen ngangkat sebuah kisah tentang ayah, gimana kalau diizinin nggak kalau dibuat film nih David ini. Gue bilang ya ayo, kalau gue sih intinya karena waktu itu kan gue mikir bahwa ada satu hal yang mesti kita gedein dari kasus ini, lebih kepada bagaimana tentang law enforcement, tentang bagaimana penegakan hukum di negeri ini yang memang butuh effort. Dan setelah itu setahun kemudian, nggak ada setahun ya, 10 bulan kemudian Anggi nanya, boleh nggak kalau kita bikin film tapi lebih ke kita pengen insight lain dari sesuatu yang udah muncul, karena ini sangat bagus untuk membantu penegakan hukum dan lain-lain. Dan pada saat itu gue langsung bilang, ini gue dulu pernah juga diminta sama Ciko untuk bikin film ini. Dan entah kenapa tiba-tiba pada hari yang kedua itu gue di info casting pertama yang Anggi dapat itu Ciko. Dia bilang, gue udah ada nih satu casting si Ciko. Jadi ketika hal itu nyampe, maka gue langsung seperti yang tadi gue sampaikan, gue support banget gitu, karena gue ngerti ini Anggi Bonti itu temen gue lama tuh. Gue sama Anggi itu kenal sejak tahun 2000. Kita waktu itu masih sama-sama ngeband ya. Dan gue kenal baik banget sama Ciko, karena Ciko adalah salah satu orang yang ketika David pulang dari rumah sakit yang membantu dia terapi, mulai dari David gak bisa jalan sampai David bisa maraton, itu sama Ciko. Jadi gue sih itu. Oh, nggak takut trauma Om? Ini kan kisahnya kan agak mengerikan trauma juga ya? Pasti trauma. Jadi kalau menurut dokter, traumanya David ini lebih ke trauma sobekan ya, yang itu awalnya mempengaruhi kognitif. Tetapi untuk psikologis sebenarnya nggak ada masalah, karena memang David sendiri untuk terapinya selalu memang harus ngerti ini kejadian ini. Jadi David harus tahu kejadian ini dari gua sebagai orang tua, daripada dia nanti tahu dari orang lain. Jadi kalau untuk trauma takut apa enggak ya, insya Allah sih aman. Om Jonathan bergabung ini ditawari apa ingin kemauan sendiri nih? Boleh tahu nggak? Waktu itu mereka mengajak, waktu itu mengajak untuk minta izin ya awalnya, minta izin untuk bikin film, tetapi pada proses itu kemudian Anggi nawarin untuk ayo sekalian aja lu terlibat deh di sini. Makanya gue terlibat di film ini as associate producer. Oke, Om, tapi kan tadi di dalam Om sempat mengatakan kalau akan menggugat lagi. Iya. Maksudnya seperti apa sih Om menggugat, dan ini kan ada juga di sosial media kalau kasasi Mario Dandi sendiri ditolak. Di kejaksaan. Nah, seperti apa itu nih? jadi ini sebenarnya masih terkait sama film ya. Maksud gua terkait sama film adalah apa yang nanti kita sampaikan di film ini terjadi juga di kehidupan nyata, dan itu masih sampai saat ini. Jadi kasasi itu sudah ditolak Oktober 2024. Kasasi ini penting bagi kami untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait kesanggupan dia untuk restitusi, karena belum ada kesanggupan. Padahal itu ada di vonis, belum ada kesanggupan itu. Dan ketika gua butuh untuk gugat, itu selalu ada masalah, yaitu di naskahnya belum keluar, yang ada hanya petikan.
Gua tanyain lagi, naskahnya belum keluar, baru ada petikan. Ini nggak masuk akal karena udah setahun lebih. Makanya di momen 1 tahun itu, karena gua udah nanya berkali-kali secara pribadi, secara personal ke instansi terkait, tetapi tidak pernah ada jawaban yang pas. Makanya gue langsung di momen 1 tahunnya itu gue upload di medsos dan gue tag semua ke mereka. Alhamdulillah di 3 hari kemudian dijawab dan naskahnya langsung keluar. Artinya apa? Kejadian ini sama seperti ketika kejadian David saat itu, di mana banyak banget hal-hal yang mesti kita yang ngegas, baru mereka nampilin yang benar seperti apa. Jadi ya ini sebuah perjuangan ya, artinya hukum di negeri ini memang harus ada effort dari kita. Nah kalau gua mungkin karena gua ngerti tentang bagaimana cara rekannya, gua ngerti cara main medsos, gua juga banyak kolega-kolega. Jadi itu mungkin diberikan banyak kemudahan. Tetapi kan di sini gue berpikir bukan sebagai gue sendiri. Di Indonesia ini banyak banget kasus yang tidak terselesaikan karena memang pihak korban tidak punya akses, tidak punya pengetahuan, tidak punya keberanian, tidak punya dukungan dari instansi-instansi penegak hukum yang harusnya mengayomi mereka. Oke, tapi Om, berarti Om sampai saat ini masih berjuang ya jalur untuk keadilan dari anak. Seperti apa sih Om? Maksudnya kalau emang belum ditemukan juga sampai mana nih batas Om berjuang? Kalau hukum kan sebenarnya itu adalah sebuah ini ya, ikhtiar supaya negara hadir, dan bisa memaksa yang hak, yang batil kan gitu. Ini sebenarnya upaya kita. Tetapi kadang-kadang di situ banyak sekali permasalahan di mana akhirnya menjadi tumpul dan lain-lain. Nah, di sini ini kesempatan kita untuk bersuara. Dan kalau sampai kapan ya sampai dipenuhi nih. Mau sampai kapan, tahun depan atau 4 tahun lagi atau sampai dia keluar dari penjara, ya itu akan gua usahakan terus. Oke, tapi kondisi David sendiri kan tadi Om mengatakan mundur ya perkembangannya. Seperti apa sih Om mengelola saat ini lah David? Pasti kan sulit ya. Belum lagi Om harus mengurus hukumnya, psikisnya David bagaimana nih untuk memberitahu? Kalau yang gue bersyukur banyak dibantu oleh teman-teman yang nggak pernah capek, kayak Melissa misalnya, dan teman-teman gue yang selalu support untuk memberikan bantuan, memberikan jalan keluar. Itu gue nggak pernah khawatir untuk itu. Dan kalau untuk David, akhirnya gue harus berdamai dengan diri gue sendiri bahwa ini anak yang lu hadapin ini adalah anak yang usianya tidak seperti saat ini. Jadi ya seperti itu. Gitu. Maksudnya cukup jadi stres sendiri sih ya, bukan stres ya kayak. Kalau menurut gua ya itu Allah itu kan memberi kita sebuah amanat untuk di anak-anak kita gitu. Jadi ya seperti yang gua sampaikan ketika dulu pas denger vonisnya David, ya gua akan berlaku sebagai orang tua untuk apapun yang dibutuhkan oleh David. Karena ini kebutuhannya kan jadi khusus gitu. Dan di situ gue harus lebih belajar lagi. Jadi anak itu adalah kesempatan untuk kita selalu belajar dan belajar. Itu sih. Kan ini salah satu mungkin anaknya Om sebagai korban bully, bisa dibilang seperti itu. Dan sekarang kan bullying juga marak banget ya. Baru-baru ini juga terjadi kan katanya. Bahkan sudah meninggal aja masih dibully. Betul, baru-baru ini yang lagi viral nih. Om mungkin sebagai korban juga seperti apa sih Om melihat bully ini semakin memanas atau semakin menyebar? Kalau gue sendiri, kemarin gue juga sempat menyampaikan, menyeru ya bahwa kita nggak akan pernah selesai kalau cuma selesai di slogan-slogan stop bullying. Tapi kita butuh kehadiran negara secara konkret menghilangkan bully ini seperti apa. Karena kalau hanya masyarakat sendiri ya ini nggak akan pernah selesai, karena ada yang menganggap bahwa ini sebagai kultur, ada yang menganggap bahwa ini adalah menuju ke pendewasaan, dan itu kan hal-hal yang ngawur semua gitu loh. Jadi supaya itu bisa terjadi
dengan benar, cara satu-satunya ya dengan kekuatan kehadiran negara. Jadi jangan lagi kita cuma ngomong stop bullying, tapi ayo duduk bareng antara kita yang peduli, kita yang survivor bullying, itu ajak kementerian, misalnya PPA, karena ternyata bullying bukan tidak hanya terjadi urusan perempuan ataupun anak-anak, tapi di semua lini. Jadi ya kita harus duduk bareng dengan penegak hukum juga. Kita kalau perlu kita bikin dan pertajam lagi undang-undang tentang perundungan supaya jangan cuma jadi slogan. Karena kalau itu hanya slogan ya nggak akan berhenti seperti yang tadi Mbak bilang. Hari ini aja ada. Bentar lagi kita pergi dari sini nanti akan dengar lagi ada bullying, karena memang ini sebuah permasalahan bersama yang harus dipecahkan. Ada lagi? Makasih Om. Oke, makasih ya.